Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang beranggotakan Heni Zahratunisa, Kristi Maria, dan Anggi Fakhirah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu laporan hasil Project Based Learning, yang merupakan penerapan metode perhitungan dan akumulasi biaya berdasarkan pesanan atau job order costing pada UMKM Bengkel Loakan Ninja sebagai luaran Project Based Learning 1 akuntansi biaya. Baiklah, berikut presentasi dari materi-materinya. Oke, baik. Kita akan masuk ke dalam profil UMKM. Bengkel Loakan Ninja yang berlokasi di Gang Damai Jagabaya 2, Kecamatan Wai Halim, Bandar Lampung, Lampung, merupakan UMKM yang bergerak di bidang usaha bengkel modif dan jual beli motor yang dikelola oleh Adi Mulyono sebagai pemilik usaha. Visi dan misi Bengkel Loakan Ninja yaitu visi menjadi bengkel terpercaya yang menyediakan layanan perbaikan dan onderdil berkualitas dengan harga terjangkau. Misi yang pertama ada memberikan pelayanan cepat dan profesional. Yang kedua, menggunakan komponen terbaik dari hasil loakan berkualitas. Yang ketiga, menjaga kepercayaan pelanggan melalui transparansi biaya. Selanjutnya, yaitu analisis SWOT. S, strength atau kekuatan. Bengkel ini fokus pada modifikasi motor besar seperti Ninja, didukung peralatan lengkap dan hasil kerja yang rapi, pelayanan ramah dan komunikatif membuat pelanggan puas dan loyal. W, weakness atau kelemahan. Bengkel masih memiliki beberapa kelemahan, seperti keterbatasan alat dan suku cadang tertentu. Stok perlengkapan yang kurang lengkap, promosi digital yang masih minim, serta ruang kerja yang terbatas sehingga menghambat pelayanan saat pelanggan ramai. O, opportunities atau peluang. Bengkel memiliki peluang besar karena pasar motor besar seperti Ninja terus berkembang dengan sedikit pesaing di daerah sekitar. Selain itu, tren modifikasi dan komunitas motor yang aktif membuka peluang kerjasama dan promosi yang menguntungkan. T. Threats atau ancaman. Bengkel menghadapi ancaman seperti potensi pelanggan berpindah ke tempat lain, munculnya bengkel umum yang mulai melayani motor besar, fluktuasi harga suku cadang, serta ketergantungan pada pemasok yang dapat menghambat operasional. Selanjutnya yaitu penerapan akuntansi biaya di UMKM. Yang pertama ada penerapan masih rendah karena keterbatasan SDM dan pemahaman akuntansi. Yang kedua, pencatatan biaya sering dilakukan sederhana atau berdasarkan ingatan pemilik, sulit menentukan biaya dan laba secara akurat. Job order costing sangat cocok untuk UMKM jasa seperti bengkel, karena mencatat biaya per pesanan dengan lebih teratur dan efisien. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mekanisme pendampingan. Yang pertama ada tahap persiapan, yaitu observasi usaha dan wawancara untuk memahami masalah pengelolaan biaya. Yang kedua ada tahap analisis awal, yaitu mengidentifikasi kelemahan pencatatan dan menyusun kebutuhan sistem biaya pesanan. Yang ketiga ada tahap perancangan sistem, yaitu membuat format job cost sheet dan rekap mingguan biaya yang sederhana. Yang keempat ada tahap implementasi dan pelatihan melatih pemilik dan pekerja cara mencatat biaya dan menentukan harga jual. Yang kelima, tahap monitoring dan evaluasi, yaitu memantau konsistensi pencatatan dan peningkatan pemahaman pemilik. Dan yang terakhir ada tahap rekomendasi dan tindak lanjut, yaitu memberikan saran perbaikan termasuk digitalisasi dan rekap bulanan. Selanjutnya, yaitu sistem akumulasi biaya yang berlaku. Sistem akumulasi biaya yang berlaku di sini adalah sebelum penerapan job order costing, seluruh biaya dikelompokkan menjadi satu tanpa memisahkan antara biaya langsung dan tidak langsung. Misalnya, pembelian dan gaji mekanik dicatat bersama-sama catatan harian. Kemudian, ada implementasi job order costing di UMKM. Yang pertama ada sistem akumulasi biaya yang berlaku. Yang kedua ada penerapan sistem job order costing. Dan yang terakhir ada analisis hasil implementasi yang berisikan keterlacakan biaya lebih jelas, identifikasi masalah pesanan tak menguntungkan, efisiensi penggunaan bahan dan waktu kerja, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu rekomendasi perbaikan sistem. Rekomendasi perbaikan sistem itu ada 5, yaitu yang pertama pengembangan sistem akuntansi untuk UMKM, yang kedua pemisahan biaya tetap dan biaya variabel, yang ketiga evaluasi harga jual secara berkala, yang keempat digitalisasi pencatatan laporan keuangan, yang kelima, penerapan kartu biaya dan pendapatan. Selanjutnya adalah dampak yang diharapkan. Yang pertama yaitu memiliki sistem biaya yang akurat dan berkelanjutan. Yang kedua, meningkatkan profitabilitas dan mengurangi pemborosan. Yang ketiga, memperoleh dasar data kuat untuk mengembangkan usaha, misalnya pengajuan kredit usaha. Yang keempat, memiliki kesadaran akuntansi dan kontrol manajemen biaya yang lebih baik. Kesimpulannya, penerapan metode job order costing pada bengkel loakan Ninja terbukti meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan biaya. Sebelum pendampingan, pencatatan masih sederhana tanpa pemisahan biaya tiap pesanan, sehingga sulit mengetahui biaya dan keuntungan secara pasti. Setelah sistem diterapkan, setiap pesanan dicatat melalui kartu biaya pesanan yang mencakup bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Hasilnya, pemilik dapat menentukan harga jual berdasarkan biaya nyata, mengetahui pesanan paling menguntungkan, serta mengontrol pengeluaran dengan lebih efektif. Secara keseluruhan, sistem ini menjadikan pengelolaan keuangan bengkel lebih efisien, transparan, dan profesional. Manfaat bagi UMKM yaitu ada 5. Yang pertama, peningkatan efisiensi biaya produksi dan jasa karena setiap pengeluaran dapat dilacak sesuai pesanan. Yang kedua, transparansi keuangan di mana pemilik dapat melihat dengan jelas proporsi biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead. Yang ketiga, kemampuan dalam perencanaan harga jual dan laba, sehingga keputusan bisnis menjadi lebih tepat. Yang keempat, dokumentasi yang lebih rapi dan mudah diakses, mendukung laporan keuangan dan evaluasi usaha. Yang kelima, peningkatan daya saing karena sistem ini memungkinkan penetapan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan keuntungan. Cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Mungkin cukup sekian presentasi kami yang dapat kami sampaikan. Semoga hasil proyek kami ini bisa bermanfaat untuk semuanya, khususnya untuk UMKM dan juga untuk kami. Mungkin jika ada kesalahan kami mohon maaf, baik dalam penulisan maupun dalam penyampaian. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.